Waalaikumsalam. Ini kelas apa? Kelas 6. Bahasa ya, kelas 10 kan ya? Iya, Bu. Ya. Udah dipikirkan belum kelasnya? Sudah, Bu. Oke. Udah hadir semua? Sudah. Hadir, Bu. Udah, yuk. Udah baca doa belum? Belum, Bu. Yuk, ketua kelasnya pimpin doa dulu ya. Ya, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Alhamdulillah sehat semua anak-anak. Sehat, Bu. Oke, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang Takwa. takwa. Ada yang ingat apa itu takwa? Menjalankan segala perintahnya dan Menjauhi menjauhi segala larangannya. Iya, pinter. Pada ingat semua ya. Ya, Bu. Itu kan takwa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa? Tamak. Ada yang tahu apa itu tamak? Serakah. Iya, serakah bisa, rakus bisa. Secara bahasa tamak itu adalah rakus atau serakah. Ini secara bahasa ya. Secara istilah, tamak itu cinta kepada dunia atau pada harta dan mengakibatkan dosa besar. Nah, ini pengertian secara istilahnya. Jadi kalau misalnya rakus itu serakah dalam hal apa? Dalam hal misalnya diibaratkan seperti orang yang merasakan dahaga, dia haus, lalu dia minum air laut. Air laut kan banyak ya, tapi sesudah dia minum air laut, bukan dahaganya hilang, tapi malah nambah haus, malah nambah dahaga. Udah dikasih untuk mengobati rasa dahaganya, padahal cukup, mungkin segelas 2 gelas, tapi dia masih merasa kurang, merasa lebih ingin memiliki semua air laut itu, ibaratnya seperti itu. Itu yang dinamakan dengan tamak, rakus atau serakah. Nah, ini cinta kepada dunia atau harta dan mengakibatkan dosa besar. Kayak kemarin yang udah dipelajari israf, itu kan nggak boleh ya kita berlebih-lebihan. Sesuatu yang berlebih-lebihan itu pasti berakhir tidak baik. Nah, sifat tamak juga enggak ada sifat. Nah, itu pengertian dari tamak. Sekarang ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat tamak. Yang pertama itu terlalu mencintai harta benda. Ada yang cinta sama harta benda? Kayak gimana bentuk cinta harta benda? Kalau cinta dengan harta benda itu, ya ampun, laptopnya bagus banget, nggak boleh lecet, nggak boleh kotor. Itu cinta dengan harta benda. Ya ampun, bajunya bagus banget, mau dipakai terus bajunya saking bagus. Atau mau dimuseumi saking bagusnya. Akhirnya kan hartanya terbuang ya. Udah beli baju tapi tidak terpakai, hanya untuk pajangan saja. Terus yang kedua juga itu terlalu bersemangat dalam mencari harta. Seperti contohnya orang yang bekerja demi mendapatkan harta, nggak melihat halal atau haram, diterabas-terabas saja asal mendapatkan harta. Hartanya pun harta yang dia inginkan secara berlebih-lebihan. Padahal udah punya mobil satu, mobilnya pun sudah mahal, sudah didapatkan dengan jerih payah, tapi masih merasa kurang. Akhirnya masih pengen lagi, nggak cukup satu, pengen 2, pengen 3, kalau bisa
yang punya mobil merek itu hanyalah dia, orang lain nggak boleh. Itu namanya tamak. Ciri orang yang tamak. Nah, ciri yang ketiga, perbuatannya selalu berhubungan dengan materi. Yaitu tadi, dia tidak memikirkan akhirat, hanya memikirkan kepuasan di dunianya dengan memikirkan harta dan harta, materi dan materi. Yang mencari uang tidak pandang pagi, siang, sore, subuh gitu. Terus juga yang paling terakhir, salah satunya enggan berbagi dalam hal agama. Berbagi dalam hartanya, padahal dia memiliki uang yang banyak, mampu membeli mobil, mampu membeli rumah, mampu membeli segala-galanya, tapi untuk bersedekah pun susah. Untuk bersedekah pun mikir-mikir lagi, saya belum beli ini, saya belum beli itu, seperti itu. Sedangkan sudah banyak harta yang dihamburkan untuk materinya, untuk mobil, untuk baju yang tadi hanya dipajang, seperti itu kan menjadi tidak berkah. Itu ciri dari orang yang tamak. Kalau tamak, ada nggak akibatnya? Ada. Semua itu pasti ada sebab dan akibat. Nah, sekarang akibat dari orang yang tamak. Yang pertama itu dia menjadi bakhil. Apa itu bakhil? Kikir, pelit. Kemudian dia menjadi egois. Nah, ini beberapa akibat dari orang yang memiliki sifat tamak. Satu lagi, maaf. Yang pertama itu bakhil. Tadi udah tahu ya semuanya. Kalau bakhil itu pelit, dia nggak mau menyisakan sedikit hartanya untuk kepada kebaikan sedekah, tapi malah milih untuk membelanjakan dalam hartanya, beli baju yang mewah seperti itu. Egois, dia nggak peduli mau ada nenek-nenek ngebungkuk juga di depan mall, dia nggak ngasih, seperti itu. Ada orang yang istilahnya, iya, anak kecil yang anak terlantar gitu, dia enggak memberi makanan, tapi kalau mentraktir teman-temannya dia mentraktir yang mahal-mahal, seperti itu. Terus yang ketiga, individualisme, dia nggak peduli dengan sekitar, yang tadi itu dia hanya mikirkan dirinya sendiri. Terus yang keempat, tidak peduli sekitar, ya itu tadi ya. Dan yang terakhir itu ambisius. Ambisiusnya dalam apa? Ambisiusnya ini dalam hal mencari harta itu tadi, karena dia serakah, karena dia maruk, rakus, tamak itu tadi. Jadi dia ambis, pokoknya semuanya itu harus punya dia. Orang belum boleh ada yang punya sebelum dia. Pokoknya kalau ada brand baru, itu dia harus punya duluan daripada orang. Seperti itu. Pokoknya terlalu ambis, tapi ambisnya ini bukan dalam hal yang kebaikan, melainkan hal untuk hedon, untuk hal-hal yang supaya kelihatan dia wah dan orang lain tidak, seperti itu. Oke? Ada yang ingin ditanyakan dari materi hari ini tentang tamak? Cukup ya? Udah cukup jelas ya? Ibu harap kalian semua bisa mengerti. Coba sekarang ibu tanya, apa itu tamak, Anggi? Tamak itu, ingat nggak? ini Bu, rakus cinta kepada dunia dengan harta yang banyak gitu Bu. Iya betul. Kalau misalnya cirinya apa itu, Yola? Cirinya terlalu mencintai harta benda Bu. Iya, ciri orang tamak gitu ya. Ya, ada lagi? Yang lain yang menambahkan? Terlalu bersemangat dalam
Bukan berdoa lagi, Bu. Iya, semuanya Ibu harap udah bisa ya, udah paham, dipelajari lagi nanti di rumah. Semoga bisa bermanfaat. Semoga kita semua yang mempelajari tamak hari ini tidak memiliki sifat tamak. Amin. Oke, mungkin itu saja materi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Nanti tugasnya minggu depan kalian cari contoh ya, contoh orang tamak. Oke? Ya, yaudah, ayo ketua kelasnya dipimpin doa sebelum kita pulang. Baiklah, untuk pembelajaran pada siang hari ini karena kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai.